Oke, siswa-siswi kelas 7, berjumpa lagi dengan saya Donatus Riko dalam pembelajaran TIK. Pada kesempatan ini, Bapak akan mengajak kalian belajar tentang Microsoft Office PowerPoint. Nah, ada 4 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Microsoft Office Word, dan kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office PowerPoint. Saya rasa kalian tidak ada kesulitan lagi belajar ini, karena saya yakin kalian sudah pernah belajar tentang PowerPoint ketika di bangku sekolah dasar. Sebelum masuk pada pembelajaran lebih dalam, hal-hal atau kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai selama belajar tentang PowerPoint ini adalah nanti setelah kalian belajar PowerPoint ini, kalian bisa menjelaskan letak dan fungsi menu, submenu, icon yang terdapat pada aplikasi presentasi Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini yang sifatnya penting saja ya, menu-menu yang penting sampai menu insert, menu file, home, insert, dan lain sebagainya ya. Icon-icon, insert picture, table, dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang penting-penting saja. Yang berikutnya adalah untuk praktiknya, kalian bisa merancang dan menyajikan saya ulangi, kalian bisa merancang dan menyajikan presentasi yang menarik dengan fasilitas Shapes dan Smart Art menggunakan perangkat lunak Microsoft Office PowerPoint. Nah, intinya adalah kalian bisa membuat presentasi kalian semenarik mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Shape, Smart Art. Nah, atau sesekali juga bisa menggunakan icon insert picture untuk menambahkan gambar-gambar yang menarik. Oke, lanjut saja. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin menjelaskan bagaimana cara membuat presentasi yang menarik. Ada 9 cara yang bisa digunakan untuk membuat presentasi kita menjadi lebih menarik. Nanti kalian bisa menambahkan sendiri ya jika ada yang kurang. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, yang pertama adalah kalian harus bisa meminimalkan jumlah slide. Nah, jika kalian ingin mempresentasikan suatu materi, hal yang paling penting adalah kalian harus bisa menguasai materi itu. Hal yang penting adalah kalian bisa menguasai materi itu ya, entah itu materi itu banyak-banyak atau jumlahnya sedikit, berlembar-lembar. Nah, kalian harus bisa menguasai dulu ya. Nanti setelah kalian bisa menguasai materi itu, otomatis kalian akan bisa meringkas poin-poin apa sih yang penting yang perlu disampaikan kepada audiens, kepada guru, ataupun kepada teman-teman kalian di dalam kelas. Nah, jadi poin pentingnya adalah kalian bisa meminimalkan jumlah slide atau meringkas materi dengan hanya mengambil poin-poin pentingnya saja. Jangan sampai membuat slide presentasi sampai 50 slide, 40 slide, nah itu kebanyakan ya. Tapi ambil seefektif mungkin materi-materi yang penting untuk disampaikan. Sehingga slide yang bisa kalian pakai juga nggak terlalu banyak. Yang berikutnya adalah pilih font yang mudah dibaca ya. Jadi di sini ada 3 jenis font. Nah, font yang pertama ini kurang bagus untuk digunakan. Font yang kedua juga kurang bagus. Nah, font yang bagian yang di bawah ini yang cocok digunakan ya untuk membuat tulisan di dalam slide. Nah, font ini sebenarnya bagus ya, tapi ini sulit dibaca oleh audiens ya, apalagi kalau jaraknya jauh ya. Jadi gunakanlah font yang mudah dibaca. Yang berikutnya adalah yang ketiga, pilihlah ukuran font yang dapat dibaca dari kejauhan. Nah, ini biasanya untuk presentasi di tempat yang luas ya, auditorium ya, yang jumlah orangnya itu nggak sedikit. Nah, kalau kalian ingin mempresentasikan sesuatu, kalian mengetahui audiens kalian
cukup banyak dan kalian presentasi di mana. Nah, itu akan bisa menjadi pertimbangan kalian dalam memilih font size ya. Jadi kalau tempatnya besar, audiensnya banyak, nah gunakanlah font-font yang bisa dibaca dari kejauhan. Tentu ini dilihat dari font size dan juga font style-nya. Font size-nya jangan terlalu kecil ya, tapi sesuaikan sehingga bisa dibaca atau tidak oleh audiens yang berada di jauh ya, dari tempat yang jauh. Font style juga seperti yang saya sampaikan tadi penting sekali untuk memilih font yang mudah dibaca oleh audiens. Jadi memilih ukuran font itu sangat penting sekali, apalagi ketika kalian mempresentasikan di tempat yang luas ya. Font kalian harus bisa dibaca oleh audiens dari kejauhan. Yang berikutnya adalah yang keempat, gunakan teks sederhana, poin atau kalimat singkat. Nah, intinya di sini adalah ketika kalian menyampaikan sebuah materi, baik di dalam kelas ataupun dimanapun, nah kalian jangan berbelit-belit ya, langsung saja to the point ya, menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana dan singkat. Seumpamanya kalian ingin menyampaikan B, ya udah sampaikan aja dari A ke B. Tidak perlu berbelit-belit seperti ini ya, karena akan membuat audiens atau pendengar, kawan-kawan kalian atau guru kalian yang mendengarkan itu akan bingung. Yang berikutnya adalah yang kelima, gunakan grafik dalam presentasi. Nah, grafik ini adalah gambar ya. Ini bisa kalian dapatkan di menu insert ya, grafik chart ya. Di situ kalian bisa membuat chart dengan data-data yang tersedia, yang kalian bisa buat sendiri. Bisa dari hasil penelitian ataupun apapun, ataupun data-data yang kalian peroleh sendiri, mungkin hasil hitungan dan sebagainya ya. Jadi grafik adalah gambar. Nah, gambar itu penting sekali seperti grafik ini untuk menampilkan data-data hasil penelitian ya. Itu adalah satu contohnya. Jadi ketika kalian ingin mempresentasikan data-data hasil penelitian atau hasil pengamatan, nah gunakanlah grafik sehingga ketika kalian mempresentasikan atau kalian menjelaskan di depan teman-teman kalian atau guru, nah, teman-teman kalian dan guru itu bisa mudah memahami maksud data yang kalian sampaikan itu. Yang berikutnya adalah yang keenam, buatlah label untuk bagan dan grafik agar mudah dimengerti. Nah, kalau kalian membuat chart atau grafik ya, jangan lupa untuk menampilkan label. Labelnya itu seperti angka-angka ini ya, angka-angka yang memperjelas dari persegi panjang yang ada ini ya. Nah, di sini juga ada label untuk menjelaskan warna merah itu apa, green itu apa, blue itu apa maksudnya. Jadi inilah yang namanya label. Label itu adalah bagian dari grafik yang memperjelas data yang kalian sampaikan. Kalau tidak ada label ini, maka orang akan sulit sekali memahami pesan-pesan yang kalian sampaikan melalui grafik. Berikutnya adalah yang ketujuh, buatlah latar belakang slide tetap halus dan konsisten. Nah, ini juga penting kita pahami bahwa ketika membuat slide itu gunakanlah background yang warnanya halus ya, soft. Jangan menggunakan gambar background yang kontras dan tulisannya malah buram. Itu akan mempengaruhi kualitas pesan yang kalian sampaikan. Kalau tulisannya buram, backgroundnya kontras, tentu pesan yang kalian sampaikan tidak akan maksimal diterima oleh audiens, oleh teman-teman kalian ketika kalian presentasi di depan kelas ya. Jadi gunakan latar belakang yang halus dan tulisan yang kontras sehingga pesan yang disampaikan melalui tulisan itu mudah dibaca, mudah dipahami oleh audiens. Yang ke-8, gunakanlah
Kontras tinggi antara warna latar belakang dan warna teks. Nah, ini udah saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa ketika membuat slide, backgroundnya itu warnanya harus soft ya. Yang kontras itu warnanya adalah teks. Gunakan warna-warna yang tajam, yang kontras, sehingga orang ketika melihat slide, mereka langsung bisa melihat bisa langsung melihat teks dari slide tersebut. Sehingga orang bisa langsung memahami, oh ternyata pesan yang disampaikan itu adalah ini ya, penting. Jadi tulisan itu perlu kontras warnanya, sementara background gunakan warna-warna yang soft, seperti contoh yang di dalam slide ini. Nah, kalau ini warna hijau ya, tentu agak buram ya. Nah, sementara tulisannya kontras. Nah, sehingga jelas apa yang disampaikan melalui tulisan. Begitu juga yang tulisan kontras ini ya. Nah, ini juga ya, backgroundnya soft, tapi tulisannya kontras. Nah, yang berikutnya adalah yang kesembilan, gunakan ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar. Nah, ini penting sekali supaya kesan orang ketika melihat kalian mempresentasikan suatu materi di depan kelas atau di depan orang ramai, itu kesan mereka itu pada kalian baik ya. Jangan sampai kalian menggunakan ejaan atau tata bahasa yang salah. Sehingga akan menimbulkan kesan negatif dari audiens, dari pendengar ya. Nah, gunakanlah tata bahasa atau ejaan yang baik dan benar, sehingga yang pertama orang bisa mengerti dan memahami dari maksud yang kalian sampaikan melalui tulisan. Yang kedua adalah kalian akan tampak lebih profesional dalam menyampaikan materi ya, melalui presentasi di depan. Itu hal yang penting sekali berkaitan dengan tata bahasa dan ejaan. Oh ya, siswa-siswa semua, hal-hal yang juga kalian perlu pahami bahwa tidak serta-merta semua slide itu harus menggunakan picture ya, gambar yang kalian ambil dari internet. Kalian juga bisa mendesain slide itu dengan menggunakan shape atau smart art yang ada di dalam slide, yang ada di dalam PowerPoint itu sendiri. Keindahannya juga tidak kalah seperti menggunakan picture ya. Jadi gunakanlah fasilitas yang ada dalam PowerPoint itu semaksimal mungkin. Nah, bukan berarti saya melarang kalian menggunakan gambar, enggak ya. Kalian bisa menggunakan tentu sesuai dengan keperluan. Tetapi sekali lagi yang saya tekankan, ketika kalian mendesain suatu slide, ya banyak hal yang bisa kalian gunakan untuk mendesainnya. Tidak harus menggunakan gambar yang kalian ambil dari internet, tapi menggunakan menggunakan shape, menggunakan smart art juga itu bisa membuat slide kalian menjadi menarik. Oke, siswa-siswi semua, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi bagaimana cara membuat presentasi yang menarik. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa kembali. Bye.